Hei, Hei kamu. Iya, kamu. Lihat video ini dulu dong. Ulang ya. Hei, selamat datang di Universitas Putra Batam. Universitas Putra Batam adalah salah satu kampus terbaik berbasis digital di Kepulauan Riau dengan mengusung Pak TW atau pembelajaran aktif, komprehensif, dan tepat waktu. Gimana? Keren gak kampusnya? Jelas dong, Universitas Putra Batam telah banyak melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era industri 4.0 dan juga siap upgrade untuk Society 5.0 dengan program studi yang kita hadirkan. Nah, apa saja sih program studi di UPB ini? By the way, UPB itu panggilan sayang dari Universitas Putra Batam ya. Ya ilah, romantis bedah. Oke lanjut. Prodi-prodi yang hadir di UPB ini adalah Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Industri, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Administrasi Negara, dan Sastra Inggris. Rata-rata, prodi-prodi tersebut sudah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Boom, paten nggak tuh? Jadi guys, tidak ada lagi keraguan di antara kita untuk bergabung di Universitas Putra Batam. Well, pakai itu saja dulu yang Abang Putra mau sampaikan ke kalian. Udang bukan sembarang udang dimakan enak rasanya. Sekian dari Abang, sampai jumpa di video lainnya. Peace out. Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat, Miss Anggia Dasa Putri, selaku dosen dari mata kuliah pemrograman web, serta teman-teman saya yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang pembuatan pemrograman web kesehatan. Saya Lini Selaban selaku moderator. Selanjutnya langsung saja ke penyajian materi. Saya memberi kesempatan ke penyaji materi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Apa itu pemrograman web? Pemrograman web diambil dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Dalam bahasa Inggris, pemrograman adalah programming yang diartikan sebagai cara, proses, atau pembuatan program. Sedangkan web adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dengan grafik, suara, sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Bahasa pemrograman web. Dalam ilmu pemrograman, baik itu desktop, game, mobile, atau aplikasi-aplikasi lainnya, pasti selalu ada bahasa-bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut berisi statement, perintah, atau fungsi agar aplikasi yang digunakan dapat sesuai dengan apa yang telah didesain oleh si programmer. Oleh karena itu, pemrograman web pun memiliki banyak bahasa. Di antaranya adalah HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan SQL. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pemrograman berbasis web antara lain, yang pertama ada Hypertext Markup Language atau HTML. HTML sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan markup language atau bahasa penandaan yang terdiri dari kumpulan teks. HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Yang kedua ada Cascading Style Sheet atau CSS. CSS merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dengan HTML. Penggunaan CSS paling umum adalah untuk mengatur halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Yang ketiga ada Hypertext Preprocessor atau PHP. Bahasa pemrograman PHP merupakan salah satu bahasa scripting yang wajib dikuasai oleh seorang web developer. Akan tetapi, pada umumnya bahasa pemrograman PHP digunakan bersamaan dengan file yang bertipe HTML, agar file tersebut dapat menjalankan berbagai fungsi. Yang keempat ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang berjalan pada sisi klien. Maksudnya adalah pemrosesan script dilakukan sendiri pada komputer user. Biasanya, JavaScript digunakan untuk membuat animasi-animasi dari berbagai interaktif yang lain pada halaman web. Akan menjelaskan definisi mengenai SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan domain specific language yang digunakan untuk mengolah data dalam Relational Database Management System. Biasanya digunakan fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman PHP untuk membuat, membaca, mengubah ataupun menghapus data dalam SQL yang kemudian dapat ditampilkan pada halaman web.
3. Perancangan website kesehatan. A. Tab menu. Pada menu ini dengan dibuat tampilan yang mudah untuk para pengguna. Saat pengguna melihat informasi ke bawah, maka tab menu juga ikut turun. Pada program CSS bagian nav, kami buat posisi sticky. Sedangkan sticky itu merupakan posisi yang memadukan antara nilai position relatif dan fix, yang bergantung pada scroll position. Elemen akan bernilai relatif hingga melewati tampilan halaman browser akan menempel atau sticky. B. Tata letak kiri dan kanan pada website. Pada CSS, masukkan program display flex. Flex atau fleksibel adalah salah satu superpower display dari CSS 3, memungkinkan untuk pengaturan layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui akan bernilai dinamis. Saya akan membahas C. Kontak. Kontak biasanya kami letakkan di paling bawah agar mudah untuk diketahui. Karena biasanya pengguna melihat informasi sampai di bawah. Untuk programnya sendiri hampir sama dengan tata letak website yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Akan tetapi, kami menambahkan folder baru yang disebut Flash Wrap, sama dengan wrap. Flash Wrap ini digunakan untuk mendefinisikan bahwa elemen item di dalam kontainer Flexbox tidak harus disejarkan dalam satu baris. Artinya, elemen tersebut digulung atau dipindahkan ke baris baru apabila sudah memenuhi lebar kontainernya. D. Database PHP MyAdmin. Pembuatan database ini ada pada data nomor urut KTP, nama, jenis, dan RS. Untuk pada nomor urut, biasanya digunakan primer key agar tidak ada kesamaan data yang diinput. E. Tab menu pemesanan antrian pada variabel scon ada untuk menghubungkan ke database antrian. Selanjutnya variabel $nomor untuk nama nomor urut sebagai primer dan MySQL query. Fungsi PHP untuk menjalankan instruksi atau argumen ke yaitu variabel $k di anggota MySQL fetch array merupakan salah satu fungsi yang banyak digunakan dalam proses pengambilan data MySQL. Fungsi ini akan menangkap data dari hasil perintah query dan membentuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik. Pada variabel $urut subs adalah fungsi PHP untuk memotong string atau untuk mengambil sebagian nilai dari sebuah string. Sedangkan variabel $tambah adalah untuk menambahkan satu nilai integer di variabel $urut, untuk variabel $bulan untuk mendeklarasikan bulan, dan variabel $tahun untuk mendeklarasikan tahun. Untuk pada program kondisi if, else, if, dan else yaitu string length, ini adalah untuk menghitung jumlah karakter pada string. Bisa menentukan tata letak untuk nomor antrian yang akan kita buat. Pada form tabel bagian input nomor antrian, value masukkan PHP $from agar pada form ini nomor antriannya otomatis yang telah kita buat di bagian PHP tadi. Dan run read only kita dijalankan hanya bisa dibaca dan tidak dapat dirubah. Untuk post submit yaitu post pada PHP adalah untuk menampung data atau nilai dari sebuah form atau URL sebelum dimanipulasi. Post akan menjadi sebuah nilai atribut method pada PHP pada MySQL query untuk menampung variabel pada post tadi di ke database, tabel anggota, fungsi header, dan $get sukses adalah untuk menampilkan bahwasanya data lebih berhasil disimpan. Web hosting adalah layanan online untuk mengonlinekan website atau aplikasi web di internet. Ketika Anda membeli dan mendaftar di suatu layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang meminjam space di server, tempat menyimpan semua file dan data yang dibutuhkan oleh website agar dapat bekerja sepenuhnya. Masing-masing penyedia jasa web host menawarkan jenis hosting yang berbeda
agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien. Berikut contoh hosting yang sering digunakan. Yang pertama, share hosting. Share hosting merupakan tipe web hosting yang paling populer. Paket ini tepat untuk blog dan website sederhana. Kelebihannya: 1. Murah. 2. Mudah bagi pemula, bahkan tak harus menguasai bahasa pemrograman. Yang ketiga, pre-configured server. Yang keempat, control panel yang intuitif. Yang kelima, maintenance dan administrasi server menjadi tugas penyedia hosting. Kemudian VPS, Virtual Private Server hosting. Dengan menggunakan VPS, Virtual Private Server hosting, Anda masih berbagi server dengan pengguna lainnya. Kelebihannya yaitu: 1. Space server yang DCset tanpa harus membeli server DCset. Yang kedua, peningkatan trafik di website lain tidak berdampak bagi performa situs Anda. Yang ketiga, akses route ke server. Yang keempat, scalability yang mudah. Yang kelima, dapat dikelola sendiri. Cold hosting. Cold hosting merupakan paket yang paling populer di pasaran karena hampir tidak pernah mengalami downtime. Dengan cold hosting, Anda bisa menggunakan sekelompok server dan kelebihan. Yang pertama, sedikit bahkan ada downtime. Yang kedua, jika server error sama sekali tidak akan mempengaruhi situs Anda. Yang ketiga, alokasi research sesuai permintaan. Yang keempat, bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Yang kelima, lebih scalable daripada FPS. Dan WordPress hosting. WordPress hosting merupakan bentuk lain dari shared hosting. Khusus untuk pengguna website WordPress, server dikonfigurasi secara khusus untuk WordPress yang tersedia. Plugin siap pakai untuk berbagai hal, seperti caching dan keamanan. Adapun kelebihannya, yang pertama, murah atau umumnya memiliki kesamaan harga dengan shared hosting. Yang kedua, mudah bagi untuk pemula. Yang ketiga, one-click WordPress installation. Dan yang keempat, performa yang baik untuk situs WordPress. Yang kelima, customer support menguasai hal-hal yang berhubungan dengan WordPress. Yang keenam, terdapat plugin dan tema WordPress yang pre-installed. Terus ada dedicated server hosting. Dengan adanya dedicated hosting, Anda bisa memiliki server fisik sendiri khusus untuk situs Anda. Karena itulah penggunaan dedicated hosting sangatlah fleksibel. Anda dapat mengonfigurasikan sistem operasi dan software yang ingin Anda gunakan, dan serta satu keseluruhan aspek hosting sesuai dengan kebutuhan Anda. Kelebihannya, yang pertama, ada kontrol penuh terhadap konfigurasi server. Yang kedua, keandalan yang tinggi atau Anda tidak perlu berbagi resource server dengan pengguna lain. Yang ketiga, akses route ke server. Dan yang terakhir, ada keamanan terjamin. Demikian diskusi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata ataupun tutur bahasa, mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video kami. Dan sampai jumpa. Salam UPB. Jangan lupa like dan subscribe. Beri pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.